Assalamualaikum Bang Amar. Waalaikumsalam, hadir. Alhamdulillah. Oke. Saya menyebutnya Bang Amar ini seperti aktivis sastra. Benar begitu, Bang? Enggak ini ya, agak berlebihan juga kali ya. Karena CV-nya tuh seperti lebih ke sastra, seperti kayak puisi dan sebagai macam buku. Jadi saya lebih menyebutnya itu aktivis sastra gitu. Oke ya, mungkin kalau aktivitas memang secara akademik memang belajar sastra dan memang selama ini juga membaca puisi untuk keperluan itu gitu ya, untuk keperluan kita ya bukan mengkritik pemerintah sih, tapi lebih tepatnya untuk membuka apa ketidakadilan yang ada sih, lebih tepatnya gitu aja. Oke, sejak tahun berapa nih Bang aktif di dunia sastra? Mungkin sejak kira-kira 2009 atau 2010 kali ya. Saat itu saya baru fokus nulis puisi dan cerpen. Saat itu posisinya masih mahasiswa atau gimana Bang? Saat itu masih SMA saatnya. Ya, udah nulis puisi gitu-gitu ya. Iya. Udah aktif di dunia sastra ya Bang. Keren banget nih teman-teman semuanya. Pembicara kita pada malam hari ini. Langsung saja ya Bang kita masuk ke pematerinya gitu. Yang pertama nih Bang, saya ingin bertanya tentang sejarah sastra itu sendiri. Gimana sih awal penggunaan bahasa dan sastra di Indonesia itu? Oke, awal penggunaan bahasa. Mungkin saya lebih ke sejarah bahasa dulu gitu ya. Apa sih bahasa itu teman-teman sekalian? Mungkin oleh pemateri sebelum atau nanti sesudah saya juga akan dibahas. Secara falsafah teman-teman sekalian dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha, dan seterusnya. Apa sih maksudnya itu? Ketika malaikat itu ragu-ragu dengan Adam, katanya Adam itu atau manusia itu nanti akan menyebabkan pertumpahan darah di muka bumi. Ternyata teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam itu asma segala benda-benda. Nama segala sesuatu. Nama segala sesuatu ini berarti bahasa manusia adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil dari kecerdasan manusia. Kenapa kalau cuma masalah kecerdasan, kita ketahui ada beberapa makhluk hidup yang juga memiliki kecerdasan hampir seperti manusia. Akan tetapi mereka tidak diberikan bahasa. Bahasa adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kemudian setelah itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang memecah belahkan, yang memencar-mencarkan bahasa manusia, begitu juga dengan suku-suku manusia. Dan dengan bahasa itu gitu ya, dengan istilahnya itu lughah gitu ya, balaghah, dengan bahasa itu kemudian manusia itu dipisah-pisahkan agar manusia saling mengenal. Contoh misalnya kalau saya ketemu sama orang Inggris, dari logatnya saya tahu dia orang Inggris. Berarti dia punya kelebihan ini, dia punya kekurangan ini, dan saya bisa belajar dari dia. Sebenarnya itu dulu yang pertama. Ini kita bicara masalah falsafah bahasa. Nah, kalau kita berangkat ke Indonesia sendiri nih teman-teman sekalian ya, bahasa Indonesia itu bahasa yang masih muda gitu ya. Usia bahasa Indonesia itu belum ada 100 tahun loh secara resmi gitu ya. Tapi kalau secara penuturan pun juga sebetulnya resminya belum ada 100 tahun gitu loh. Kenapa? Karena dulu sebelum tahun 1900, tepatnya ketika kita masih dijajah oleh Belanda, menjadi kerajaan atau bukan menjadi gubernur jenderal ya Hindia Belanda, kita menggunakan bahasa daerah masing-masing dan sebagai bahasa persatuan kita menggunakan bahasa Belanda atau bahasa Melayu. Saat itu belum ada bahasa Indonesia. Dan aksaranya pada saat itu adalah aksara Arab Melayu atau aksara Arab Jawi gitu ya. Yang kalau huruf NG eng gitu ya, diftong eng itu berubahnya menjadi go tapi titiknya 3 gitu ya. Nah, saat itu kenapa digunakan bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu relatif lebih mudah, tidak ada tingkatan-tingkatan di sana ya enggak. Kalau kita bicara dengan guru gitu ya, dengan Tuhan dan lain sebagainya, juga enggak ada pembedaan laki-laki dan perempuan, tidak ada tensis ya dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab kan ada fi'il madi, fi'il mudhari. Kalau bahasa Inggris ada tensis, kalau bahasa Arab ada mu'annats, ada muzakkar. Bahasa Melayu tidak mengenal itu sama sekali. Ya. Dan bahkan bahasa Melayu itu sangat mudah. Mau kosakata kita balik-balik, predikat ataupun subjek kita bolak-balik, nggak ada ngaruhnya gitu kan. Kamu lagi ngapain? Saya makan.
Atau ditanya lagi, kamu lagi ngapain? Makan saya. Sama aja kan jawabannya, gitu kan? Atau lagi misalnya ditanya, mau kemana? Mau ke sana. Ditanya lagi, mau kemana? Ke sana saya. Sama aja, gitu ya. Makanya bahasa Melayu itu dianggap lebih mudah. Nah, karena lebih mudahnya itu, kira-kira pada tahun 1400-an atau sampai dengan 1500-an, para ulama kita yang sudah berasimilasi dan berasosiasi gitu ya dengan para raja setempat. Ada raja-raja di Jawa, ada raja-raja di Sumatera, di Sulawesi dan lain sebagainya, sepakat untuk menggunakan bahasa pengantar yang sudah dipahami oleh masyarakat setempat, yaitu bahasa Melayu. Dan pelan-pelan bahasa Melayu itu diarabisasi agar umat pada saat itu lebih mudah memahami Al-Quran. Selain itu kan aksaranya beda-beda ya. Ada aksara Makassar, ada aksara Kaganga di Bengkulu, ada aksara Jawa, ada aksara Palawa dan lain sebagainya. Dan para ulama memutuskan, yuk kita pakai aksara bersama, yaitu aksara Arab Jawi. Nah, dari situ gitu ya, kemudian masuklah bahasa Melayu menjadi bahasa pergaulan di seluruh dunia Islam di Asia Tenggara. Pada saat itu bukan hanya di Indonesia gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kemudian pada perkembangannya setelah itu, bahasa Melayu itu menjadi bahasa perjuangan karena orang-orang Belanda memaksakan kita menggunakan bahasa Belanda. Ya. Dan bahasa Belanda juga pada saat itu dibenci oleh masyarakat karena datang sebagai penjajah. Berbeda dengan bahasa Arab dan bahasa Melayu. Bahasa Arab dan bahasa Melayu datang untuk menghubungkan mereka satu dengan yang lainnya. Dan hubungan itu lebih kuat lagi adalah hubungan agama, hubungan perdamaian, hubungan persatuan, hubungan keadilan gitu loh. Hubungan senasib, mereka sama-sama dijajah oleh Belanda. Akhirnya dengan bahasa itulah mereka melawan gitu ya. Sampai dengan kira-kira tahun 1900-an, sepertiga dari bahasa Melayu adalah bahasa Arab gitu ya. Contohnya misalnya ada hukum rakyat musyawarah gitu ya. Apalagi ya? Oh ya, hukum rakyat musyawarah negara konun ya. Terus bahkan badan itu berasal dari kata bahasa Arab bapen gitu ya. Terus lagi misalnya kertas berasal dari kata bahasa Arab kertas gitu ya. Dan lain-lain sebagainya gitu ya. Hampir semuanya itu berasal dari kata bahasa Arab. Ini menunjukkan asal-usul bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu yang tercampur dengan bahasa Arab. Bukan murni bahasa Melayu saja. Kalau kita hanya murni menggunakan bahasa Melayu saja, itu tidak bisa dikatakan sebagai bahasa Indonesia. Kalau kita pergi ke Riau, misalnya ya, yang dipercaya sebagai daerah asal dari bahasa Indonesia, beda loh dengan bahasa kita, sangat berbeda. Ada beberapa pelafalan yang sangat berbeda. Misalnya, kalau kita pergi ke daerah Melayu Kalimantan Barat, beza gitu ya, cara ngomongnya beza atau beza gitu ya, beda. Kalau kita ngomongnya ke daerah Riau ngomongnya beda lah gitu ya, kayak Upin Ipin gitu ya. Kalau kita pergi lagi misalnya ke daerah Riau Kepulauan lagi, itu beda lagi gitu ya. Ada bahasa-bahasa yang jarang kita gunakan, misalnya anak tuh jangan lasak lah gitu ya. Karena mertua saya itu orang Melayu Riau tuh asli gitu ya, jadi dia bahasanya bahasa begitu tuh. Sedangkan saya sendiri adalah orang Jogja gitu ya, jadi bahasanya juga berbeda gitu ya. Orang Riau begitu bahasanya halus-halus dan lase lah gitu kan. Atau upin ipin ya, emang gitulah bahasa Melayu gitu ya. Nah, itu tuh kira-kira tuh asal-usul dari bahasa kita. Jadi teman-teman sekalian, bahasa kita adalah bahasa umat gitu loh, bahasa persatuan umat Islam. Bukan sekedar bahasa main-main yang seakan-akan ada begitu saja, bukan gitu ya. Dan ada tuduhan dari para orientalis yang mengatakan bahwa masuknya bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu itu merusak tatanan kata bahasa Melayu. Mari kita garis bawahi dulu teman-teman sekalian, bahasa Melayu itu tidak mengenal sastra. Kok bisa dibilang seperti itu? Ya, kenapa? Karena bahasa Melayu itu muncul sebagai bahasa pasar, bukan muncul sebagai bahasa asli. Sementara kalau kita lacak ke bahasa Melayu Riau, bahasa Melayu apa, ternyata karya sastranya itu rata-rata mengadaptasi model karya sastra Arab. Misalnya karya sastra syair dan hikayat. Apa itu syair? Syair itu berbait-bait gitu ya, mirip puisi akan tetapi dia lebih panjang lagi. Dan ada lagi hikayat. Hikayat itu mengadopsi bentuk cerpen, tapi cerpennya itu strukturnya cerpen dari dunia Arab gitu ya. Ada pembukaan, gimana dan seterusnya gitu ya. Dan ada lagi pantun. Pantun itu teman-teman sekalian itu betul-betul ada atau apa ya bahasanya, pencampuran atau asimilasi antara karya sastra Hindu dengan karya sastra Arab, cuman bahasanya bahasa Melayu. Itu ya. Dan ini yang ini yang harus kita cermati baik-baik. Bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Melayu
itu membuat pergaulan kita menjadi lebih luas lagi, pembendarahan kita menjadi luas lagi, lebih luas lagi gitu ya. Contoh nih teman-teman sekalian, ada beberapa bahasa, ada beberapa kata dalam bahasa Melayu yang tidak cukup untuk mengabadikan beberapa konsep. Contoh, teman-teman tahu nggak arti kata cinta sebenarnya? Nah, kan selama ini sering ngomong ya, yang maha cinta gitu ya, apalagi aku mencintaimu dan lain sebagainya ya. Apa sih arti kata cinta itu? Ternyata dalam bahasa Melayu, teman-teman sekalian, cinta itu berasal dari, masuk ke bahasa Melayu, berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, bahasa Sanskerta, cinta itu artinya ada 4. 1, suka yang teramat sangat. 2, perasaan ingin memiliki. 3, perasaan sangat merindukan. Perasaan suka yang teramat sangat itu mewajibkan adanya benda di depan kita. Kedua, perasaan ingin memiliki mewajibkan kita harus cemburu. Ya, kita harus memegang benda itu dengan kuat dan tidak boleh orang lain memiliki itu. Dan yang ketiga, rindu yang teramat sangat. Rindu itu membutuhkan jarak gitu loh. Jadi kalau kita mau tahu kita cinta atau enggak, berjarak dulu. Kalau kangen, nah itu baru cinta tuh. Cuma ternyata arti kata cinta yang keempat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata artinya adalah kekecewaan dan kekhawatiran. Kenapa? Karena dampak langsung dari cinta adalah, 1, karena kita tahu yang kita cintai itu tidak abadi, maka kita senantiasa akan khawatir. Yang kedua, karena kita tahu bisa jadi bukan hanya kita yang mencintai benda itu, bukan hanya kita yang mencintai orang itu, maka kita akan khawatir. Nah, gitu loh. Maka teman-teman sekalian, dengan ini gitu ya, dengan ini kita bisa ketahui ternyata cinta dalam bahasa Melayu itu nggak cukup untuk bisa mengabadikan rasa suka kepada Tuhan, rasa cinta, kangen, khusyuk kepada Tuhan itu nggak cukup, gitu ya. Maka teman-teman sekalian di sini gitu ya, akhirnya dalam bahasa Melayu masuklah 2 kata dari bahasa Arab. Apa itu? Rahman dan Rahim, gitu ya. Nah, kata Rahman dan Rahim, Rahman itu artinya rasa cinta yang umum dari Tuhan kepada seluruh manusia, kepada seluruh benda, kepada seluruh tumbuhan, yang dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebab dan akibat agar semua orang bisa berbuat, semua orang bisa mendapatkan apa yang dia usahakan. Dan ada yang cinta yang sifatnya rahim, yaitu cinta yang khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sifat kata rahim ini dikaitkan kepada perempuan, rahim. Karena cintanya perempuan kepada anak itu khas, seperti cintanya Allah kepada hambanya. Nah, gitu loh, meskipun tentu saja lebih sempurna Allah dengan segala kesempurnaannya ya. Nah, itu ya teman-teman sekalian, di antara berkah masuknya bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu, termasuk juga ke dalam karya sastra kita, gitu ya. Itu dulu tuh perkembangan sejarah bahasa Indonesia dulu awal-awalnya begitu. Nah, kemudian sekarang beberapa kali disempurnakan. Akan tetapi bahasa itu tergantung oleh 4 hal. 1, pengaruh politik. 2, pengaruh ekonomi, gitu ya. Terus yang ketiga, pengaruh ideologi dan agama, gitu ya. Terus yang keempat, pengaruh menang atau kalahnya sebuah bangsa. Ada satu cabang ilmu linguistik namanya linguistik imperialisme. Dari jumlah kosakata yang ada dan juga dari jenis-jenis kata yang ada, dari bahasa mana ini, itu bisa dilacak bangsa ini pernah dijajah oleh bangsa mana. Dan bahasa Indonesia gitu ya, ternyata sekarang sepertiganya itu bahasa Arab, sepertiganya lagi itu bahasa Inggris, dan sepertiganya lagi bahasa daerah, baru nanti sedikitnya itu benar-benar bahasa Melayu, dan itu pun sudah jarang kita gunakan. Itu kira-kira tuh sebagai pembukaan dulu gitu ya. Ini dari pemaparan materi yang Bang Amar sampaikan tadi, saya tertarik dengan bahasa Melayu tidak mengenal sastra. Lalu gimana sekarang seperti sastra itu sudah sangat dikaitkan dengan bahasa, gimana tuh Bang? Oke. Bahasa Melayu memang saat itu lebih tepatnya bukan tidak mengenal sastra ya, akan tetapi sama sekali belum sempurna. Jauh dibandingkan bahasa Jawa yang sudah jauh lebih mapan gitu loh. Jauh dibandingkan dengan bahasa Aceh bahkan yang jauh lebih mapan lagi. Bahkan dibandingkan dengan bahasa-bahasa di Sulawesi atau di Nusa Tenggara itu jauh. Karena bahasa Melayu itu baru muncul gitu loh. Paling banter itu bisa dilacak di abad ke-9, ada sebuah prasasti yang bahasanya itu mirip dengan bahasa kita sekarang. Jadi itu kira-kira umurnya sekitar 1100 tahun ya. Sekitar 1100 tahun prasasti ini sudah mulai menggunakan bahasa kita di zaman sekarang. Gitu loh. Tapi tidak ditemukan jejak karya sastra dalam bahasa Melayu yang tanpa pengaruh Arab, tanpa pengaruh Sanskerta gitu loh.
Kan bangsa kita itu sampai dengan kira-kira tahun 1000-an itu kan dikuasai oleh agama Hindu. Sehingga mau tidak mau sastranya itu mengikuti sastra Hindu. Gitu loh. Tapi berbeda dengan bahasa Jawa, berbeda dengan bahasa Aceh misalnya, mereka punya sastra asli mereka. Sementara bahasa Melayu tidak. Justru bahasa Melayu itu nanti baru muncul karya sastranya setelah mendapatkan keterpengaruhan dari bahasa Arab. Lebih tepatnya seperti itu. Gitu ya. Oke, jadi seperti itu perkembangannya berarti Bang ya. Kalau mengenai tujuan utama dalam bahasa itu sendiri apa sih Bang? Nah, tujuan utama ketika kita berbahasa ya. Teman-teman sekalian, kenapa sih kita berbahasa? Ternyata kita itu mau menyampaikan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita. Kenapa patung tidak butuh berbahasa? Patung itu tidak butuh berbahasa karena dia tidak butuh sesuatu dari yang lain. Dia juga tidak mengerti bahwa dirinya butuh sesuatu. Ya kan? Patung mau jatuh tidak berteriak, gitu kan? Atau pohon misalnya. Pohon tidak berbahasa karena memang dia tidak butuh berperadaban. Manusia berbahasa karena dia punya cita-cita bersama. Manusia berbahasa karena dia harus mengumpulkan semua orang. Jadi di sini terletak fitrah teman-teman sekalian. Semua makhluk yang hidup secara berkelompok itu punya bahasa sebagai kode bersama untuk disepakati. Semut itu punya bahasa. Bahasanya apa? Bahasanya itu menyentuhkan antena, ya nggak? Rayap juga punya bahasa. Bahasanya apa? Getaran tubuh. Tawon juga punya bahasa. Bahasanya apa? Getaran tubuh dan kepakan sayap. Manusia sebagai makhluk yang bahkan jauh lebih kompleks daripada tawon, daripada semut dan lain sebagainya, juga punya bahasa. Karena apa? Semua makhluk yang punya bahasa berarti dia punya tugas kolektif. Dan tugas kolektif, bahkan lebah saja gitu ya, dan kami wahyukan kepada lebah untuk membuat sarang-sarang di tempat-tempat yang dibuat manusia dan di pohon-pohon kayu. Itu membuktikan bahwa lebah punya tugas peradaban untuk menciptakan madu, gitu kan? Dan manusia berarti juga punya tugas peradaban dari Tuhan dengan bahasa yang dia punya. Maka dengan menggunakan bahasa Indonesia, berarti kita yakin kita punya tugas peradaban. Apa tugas peradaban kita? Nah, dengan kita berbahasa itulah kita tunjukkan cita-cita kita tuh apa sih? Contoh sederhananya, kenapa sih kita memilih menggunakan kata dibandingkan kata aku kamu atau dibandingkan kata saudara misalnya? Kenapa sih kita memilih menggunakan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alih-alih kata selamat siang, selamat pagi? Kenapa sih kita memilih menggunakan kata jilbab atau gamis dibandingkan kata jarik atau dibandingkan kata-kata lain misalnya? Atau kenapa sih kita memilih menggunakan istilah-istilah Islam? Karena di balik itu ada tujuan peradaban. Tujuan peradaban kita adalah tujuan peradaban Islam, gitu loh. Bahasa menunjukkan tujuan peradaban mana yang mau kita ambil. Nah, berarti dari sini juga kita bisa lihat kalau bahasa Indonesia sudah mulai sedikit banyak kemasukan bahasa dari Inggris, bahasa dari tempat-tempat lain gitu ya. Berarti sebagai sebuah bangsa kita tuh mulai hilang sebetulnya. Gitu sebenarnya. Dan menurut Abang, sekarang ini kan banyak sekali bahasa-bahasa dari bahasa Inggris, dari bahasa mana gitu, dan penyingkatan kata itu menurut Abang Indonesia sendiri sudah kehilangan apa belum? Jelas. Bangsa kita sendiri sudah sangat kehilangan jati diri. Ya contoh yang paling sederhana misalnya di ruang-ruang publik. Nah ini kan nanti termasuk ya, saya dari tahun 2012 itu sering banget demo untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bahasa negara atau bab 3 gitu ya. Bab 3 itu bahas bahasa negara. Nah, teman-teman sekalian di ruang-ruang publik gitu ya, perumahan-perumahan mahal itu pasti namanya The Village. Itu pasti begitu namanya. Hotel-hotel mahal itu pasti namanya The Village, The ini, The itu gitu loh. Ya kan? Reklame, bahkan sekarang bahasa-bahasa di kantor pemerintahan, new normal gitu kan, pandemik gitu kan, terus apa lagi, physical distancing, social distancing dan lain sebagainya. Seakan-akan sebagai sebuah bangsa kita tuh nggak punya istilah buat kehidupan kita sendiri gitu loh. Seakan-akan sekarang kehidupan kita hanya bisa diistilahkan dengan bahasa dari bangsa yang lain. Berarti sebagai sebuah bangsa kita udah nggak ada sebenarnya gitu loh. Orang bahasa Indonesia repot banget gitu loh. New normal, kenormalan baru misalnya kan. Bahkan yang mempopulerkan istilah itu adalah presiden sendiri, ini repot gitu kan. Atau misalnya jangankan new normal gitu ya, dalam bahasa persapaan sehari-hari misalnya gitu ya, orang yang menguasai bahasa Inggris itu nilainya lebih tinggi daripada orang yang sekadar menguasai bahasa Indonesia gitu loh. Ini susah ya kan.
tes bahasa Inggris ada yang namanya TOEFL gitu ya. Tapi tes bahasa Indonesia tahu nggak ada yang namanya UKBI, Uji Kemahiran Bahasa Indonesia, ya kan? Dan ini susah teman-teman sekalian gitu ya, mirip sekali dengan TOEFL, dan ini kita advokasikan untuk diwajibkan pada saat tes CPNS biar orang-orang Indonesia itu seenggak-enggaknya dari PNS-nya bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, tapi dari pejabatnya dia nggak diitikat baik gitu loh. Oke. Jadi ini juga masuk nggak sih Bang yang Abang katakan tadi sebagai pengaruh politik, ekonomi, dan ideologinya? Karena Abang tadi pertama tadi kan bilang ada pengaruh politik, pengaruh ekonomi, ideologi, dan menang kalahnya suatu negara. Itu jelas ada pengaruhnya ya. Sekarang negeri kita itu teman-teman sekalian dihimpit oleh dua kekuatan besar ekonomi. Pertama, Trans-Pacific Partnership. Itu di Laut Pasifik gitu ya. Itu membentuk segitiga raksasa yang ujung segitiganya itu membelah Indonesia sampai ke Australia, dan ujung satunya lagi itu lewat negara-negara di Oceania, ujung paling atasnya itu ke Korea Selatan gitu ya, lewat Jepang dan lain sebagainya gitu ya. Dan sementara itu gitu ya, ujung paling timur dari One Belt One Road inisiatif dari Cina itu, ujung-ujungnya paling timurnya itu di daerah Maluku Utara. Makanya sekarang daerah Maluku Utara itu banyak proyek di sana, ya kan, proyek jembatan, proyek jalan tol, tambang, pertanian gitu ya, pelabuhan. Begitu juga di daerah Makassar, di daerah Mamuju gitu ya, dan lain sebagainya, itu kan banyak tambang nikel gitu ya. Dan nikel-nikel itu nanti akan digunakan untuk teknologi terbarukan katanya. Nah, itu akan menunjukkan bahwa bangsa kita itu bangsa yang sedang diapit oleh dua kepentingan besar tadi. Dan kalau secara bahasa kita sudah mulai kurang punya daya tahan bahasa, kurang punya kekebalan bahasa, tandanya memang sebagai bangsa kita sudah mulai hilang gitu loh. Itu loh masalah utamanya gitu ya. Dan ya sekarang buktikan saja ketika ada orang asing datang ke sini, kita berlomba-lomba, atau gini deh, gampangnya deh, sekarang persyaratan menguasai bahasa Indonesia itu sudah dihilangkan bagi pekerja asing, ya kan? Padahal itu tadinya syaratnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Pekerja asing yang ada di sini itu harus menggunakan bahasa Indonesia, dan beberapa dokumen dagang serta dokumen diplomasi itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang itu semua sudah tidak ada, gitu ya. Artinya apa? Sekarang bangsa asing itu ketika datang ke Indonesia diistimewakan. Tandanya kita yang butuh nih sekarang, gitu loh. Ketika kita sudah butuh dengan bangsa yang lain, maka berarti maksudnya gini ya, kebutuhan itu kebutuhan yang tanpa syarat gitu loh, mau tidak mau gitu loh. Nah itu nanti akan membuat ya bangsa kita hancur teman-teman sekalian. Ini dipelajari dalam satu cabang linguistik khusus namanya linguistik imperialisme gitu ya. Dan sosiolinguistik ini dari sosiolinguistik mencabang menjadi linguistik imperialisme. Dari bahasa yang kita gunakan kita bisa melacak seterjajah apa bangsa kita nih teman-teman sekalian. Apalagi misal di masa pandemi corona, semua orang bekerja dari rumah dan semua orang sekolah dari rumah, pembelajaran jarak jauh. Coba kita lihat bahasanya, work from home, ya kan, study from home, lesson from home, dan lain sebagainya. Ampun deh, gitu kan. Seakan-akan bahasa Indonesia hina banget, nggak bisa dipakai gitu loh. Ya kan? Ini yang menjadi persoalan kita sekarang, gitu loh kira-kira. Menarik banget ya. Tentang berarti negara kita ini sangat darurat bahasa, mungkin saya katakan seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam keadaan seperti itu, bagaimana keutamaan bahasa dan sastra Indonesia itu sendiri di ruang publik? Nah, ini ya, masalah pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Pertama, teman-teman sekalian, masalah bahasa itu tentu kalau dipakai di ruang publik, misal untuk istilah reklame, iklan, berarti kan mewakili segmen pembeli tertentu yang mau diarahi, ya enggak? Contoh, saya bikin perumahan, itu kan, saya bikin perumahan dinamai Kampung Palem. Ya kan, menjual enggak? Enggak, tapi kalau saya namai Palm Village, kira-kira gimana? Ya kan? Saya bikin hotel, saya namai misalnya Pulau Pisang, Hotel Pulau Pisang. Tapi saya bikin lagi hotel, saya namai Banana Island. Nah, kira-kira teman-teman menganggap lebih mahal yang mana? Lebih bergengsi yang mana? Ya kan? Ya, atau teman-teman misalnya saya bikin mall, ya. Misalnya saya bikin Makassar Trade Center. Dan satu lagi saya bikin mall lagi di seberangnya, Pusat Dagang Makassar. Nah, kira-kira teman-teman pakai sepatu bagus kemana? Ke Pusat Dagang Makassar apa Makassar World Trade Center? Nah, gitu kan, itu saja sudah menunjukkan
kan dalam pikiran kita gitu loh. Ada pikiran-pikiran terjajah, ya kan? Maka pengaruh utamaan bahasa di ruang publik itu memang dimulai dari mental rakyatnya sendiri gitu loh. Ya namanya juga kapitalis, kapitalis kan ngikutin selera pembeli gitu kan. Pembeli kita ternyata sekarang seperti itu. Di sekitar saya tuh banyak pakai village gitu ya, village-villagean gitu kan. Itu akan mengikis bahasa kita, ya kan? Itu akan mengikis bahasa kita. Itu yang apa namanya menjadi persoalan besar kita sekarang. Belum lagi kalau kita sekarang melihat ke kacamata pemerintahan. Oke, contoh aslinya bahasa Melayu itu mengadopsi istilah-istilah Arab dalam pemerintahan. Contohnya apa? Contohnya itu rakyat. Rakyat itu bahasa Arab gitu ya. Masyarakat, musyarakah itu artinya bahasa Arab juga gitu ya. Wilayah, wilayah itu dalam bahasa Arab juga. Wali kota itu bahasa Arab juga gitu ya. Nah sekarang kita sudah mulai menggunakan istilah-istilah asing gitu ya. Dulu wali nagari, sekarang gubernur dari kata governor gitu ya. Contohnya lagi, dulu distrik itu nggak ada. Distrik itu apa ya, dusun kalau tidak salah namanya ya. Terus sekarang tiba-tiba jadi kata-kata istilah distrik. Dan seterusnya dalam istilah surat menyurat. Teman-teman di sini mungkin ada yang bekerja di administrasi negara atau bekerja di bidang apa namanya, di bidang kehumasan atau di bidang persuratan, pasti akrab sekali gitu ya. Sekarang istilah-istilah surat itu udah nggak ada lagi yang bahasa Indonesia, jarang sekali gitu ya. Jarang sekali untuk menyebut istilah persuratan itu dalam bahasa Indonesia. Mengapa? Ini menunjukkan standar berpikir negeri kita itu mulai standar postkolonial. Kita menganggap bangsa kulit kuning, bahasa Inggris itu lebih baik daripada bahasa Indonesia, lebih kaya dan lebih luas. Padahal tidak seperti itu, teman-teman sekalian. Ya, bahasa Indonesia ada kalanya juga lebih bagus daripada bahasa asing. Mau saya contohkan, oke ya. Contoh teman-teman sekalian, kata-kata, kalau teman-teman sering bikin puisi, pakai kata-kata rinai hujan, bener nggak? Ya, kalau menurut Mbak Putri Uzdah, rinai artinya apa? Rintik. Rintik. Rintik, rinai artinya rintik. Ya, di kamus memang rintik sih. Tapi tahu nggak asal kata rinai itu apa sebenarnya? Nggak tahu tuh. Nggak tahu. Oh ya, nah rinai hujan itu teman-teman sekalian, rinai itu berasal dari kata Melayu kuno. Artinya apa? Ternyata rinai itu artinya senandung seorang ibu untuk menidurkan anaknya. Senandung itu musik gitu ya, nyanyian tapi nggak pakai mulut, itu cuma pakai gitu doang gitu ya. Itulah sebabnya orang-orang Melayu zaman dulu sudah tahu bahwa hujan itu memiliki kekuatan magis untuk membuat seseorang merasa lebih tenang. Yang ibaratnya itu seperti suara nyanyian seorang ibu yang bisa menidurkan anaknya. Nah, coba kita lihat makna hujan dalam bahasa Indonesia, makna rinai dalam bahasa Indonesia, itu saja sudah jauh lebih agung daripada sekedar hujan dalam bahasa Inggris gitu loh. Nah, itu contohnya lagi. Atau contohnya lagi misalnya gini, teman-teman tahu nggak sering menggunakan kata senyum tersungging ya? Tersungging itu artinya apa? Lebar. Hah? Artinya lebar ya, artinya lebar. Jadi contohnya apa? Ada luka tersungging. Sungging, teman-teman sekalian, berasal dari bahasa Sanskerta. Artinya apa? Pahat. Ternyata senyum tersungging itu diibaratkan begini. Kalau ada seseorang tersenyum indah sekali, kalau ada seseorang tersenyum tampan sekali atau cantik sekali, maka itu diibaratkan sebuah patung, yang patung itu indah sekali sehingga seakan-akan senyum itu dipahat dan tidak akan hilang dari wajahnya. Orang yang tersenyum terus-menerus itu dikatakan senyumnya tersungging, sehingga menyebabkan kita yang melihatnya ikut tersenyum. Maka digunakan istilah senyum tersungging, terpahat. Gitu loh. Nah, bahasa Indonesia luas banget ya ternyata ya, tanpa kita ketahui gitu loh. Atau contohnya begini teman-teman sekalian, air mata yang menetes di pipi, tetesan air biasa, oke tetes gitu kan. Tapi kalau kejadiannya menetes itu bukan air biasa, tapi air mata. Namanya apa? Tetesan air mata itu. Coba nih. Ada yang tahu? Tetesan air mata. Air mata menetes. Kalau air biasa yang menetes, ya tetes. Tapi sekarang kejadian yang menetes itu bukan air biasa, tapi air mata. Namanya apa? Dalam kamus besar itu tentu saja. Kan air ada percik, ada tetes, ada alir, ada arus, ya nggak? Kalau air mata, itu namanya apa? Nah, ternyata dalam kamus besar bahasa Indonesia digunakan istilah rembih. Air mata merembih. Rembih itu khusus digunakan untuk air mata yang menetes dari mata kita. Itu namanya rembih. Nah, ternyata bahasa Indonesia kaya, cuman kita jarang pakai. Karena apa? Kita lebih sering menggunakan bahasa asing, in tears gitu ya. Dan lain-lain sebagainya. Itu tuh kira-kira ya, kitanya aja sih kurang menggunakan bahasa Indonesia secara benar. Itu. Oke, menarik.
sampai saya baru tahu loh Bang arti tetesan air mata tuh lebih keren. Jadi teman-teman yang lain, saya buka sesi tanya jawab nih. Kira-kira ada nggak yang mau bertanya? Langsung tulis di kolom komentar. Sambil menunggu, saya mau nanya nih Bang sama Bang Amar. Boleh. Waktu yang saya tertarik dengan Abang jadi aktivis di... Oke, ini udah banyak, nanti saja deh saya bertanya. Oke, Kak Syaril Paneo, silakan Kak untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Amar. Materi malam ini sangat-sangat luar biasa, menarik sekali. Dan saya tertarik dengan gaya rambut Kak yang terlihat lebih keren dari sebelumnya di foto pro. Baik Kak, tadi Kak sempat membahas bahwa di zaman sekarang, bahkan mulai dari zaman dahulu, bahwa bahasa Indonesia itu didominasi oleh bahasa-bahasa yang lain, ditambah dengan bahasa sekarang, bahwa budaya-budaya asing mulai kemudian masuk ke Indonesia, kemudian tidak bisa kita halau lagi. Nah, ini yang kemudian menyebabkan bahasa-bahasa kita terdegradasi, Kak. Misalnya, kawan-kawan yang pecinta K-pop, itu kebanyakan mereka menggunakan bahasa-bahasa Korea, semisal Annyeonghaseyo dan lain sebagainya. Nah, kemudian, Kak, bagaimana upaya kita untuk kemudian membendung dominasi bahasa-bahasa yang seperti ini, Kak? Gimana nih? Langsung jawab atau ke pertanyaan lain dulu? Kayaknya langsung jawab kali ya, biar nggak lupa. Oke, silakan. Ini pertanyaan menarik banget gitu ya. Satu hal ya, anime Jepang maupun Korean pop atau Korean drama gitu ya, atau sebelum itu kan muncul telenovela gitu ya, dan sebelumnya lagi itu juga muncul film India. Kenapa sih itu semua muncul gitu ya? Satu, produk-produk budaya itu mapan gitu loh, tampil dengan bentuk yang mapan. Nah, beda dengan produk budaya kita. Produk budaya kita tuh sudah mapan, cuman kita tidak pernah menampilkannya secara mapan gitu loh. Contoh orang Korea, bukan orang Korea, misalnya orang Jepang itu kan punya budaya yang ketat, disiplin, namanya apa gitu kan. Kan orang kita juga punya gitu kan, budaya ketat dan disiplin dan lain sebagainya. Tapi bangsa kita itu, termasuk diri kita sendiri, itu mengalami yang disebut oleh Pak Kunchoro-Ningrat itu sebagai tuna harga diri. Gitu loh, segala sesuatu seakan-akan bangsa kita tuh nggak punya nilai baik, sehingga kita malu mengembangkan budaya sendiri gitu loh. Sementara orang Jepang kan enggak, orang Jepang bangga banget dengan dia selalu tepat waktu, harakiri, samurainya ya kan, bangga banget gitu kan. Coba misalnya ada orang nenteng-nenteng badik, ada yang bangga nggak? Wih, badik nih keren-keren gitu kan, badik. Ya kan, sementara beda kalau orang bawa samurai panjang, samurai ini keren banget nih, kayak karakter anime mana gitu kan. Atau misalnya di antara kita sekarang pakai baju batik, malah dikatain dengan pikiran post-kolonial kita, dengan pikiran tuna harga diri kita. Wih, pakai batik mau kondangan, gitu kan? Enggak, mau nyapres, gitu kan? Nah, itu ya teman-teman sekalian, itu tandanya bahwa kita tuh sudah tuna harga diri, gitu loh. Budaya yang datang kepada negeri kita, itu selalu budaya yang sudah mapan harga dirinya. Sedangkan kita, di tengah kondisi tidak punya harga diri budaya semacam ini, ya mau tidak mau akan menyerah kepada budaya-budaya itu semua, gitu loh. Ya kan, dulu kita pernah bertahan loh dari budaya barat gitu kan, kita pernah bertahan dari budaya barat, nggak ada satupun di antara kita berubah makanan pokoknya jadi nasi atau kentang, nggak ada satupun di antara kita yang pola hidupnya berubah menjadi pola hidup Belanda, karena saat itu budaya kita sudah stabil dan mapan. Kalau sekarang budaya kita sudah stabil dan mapan, tapi kita malu kepada diri kita sendiri, harusnya nggak boleh itu. Dan cara yang bisa kita lakukan, perkenalkan budaya itu keluar gitu ya, dengan menggunakan webtoon, dengan menggunakan musik positif, dengan menggunakan film yang bagus gitu ya. Coba deh, misalnya teman-teman sekalian kalau lihat film Amerika, pernah nggak film Amerika ngangkat kemiskinan mereka yang sedemikian parah? Enggak. Bahwa faktanya di masa pemerintahan Barack Obama, ya 1/5 penduduk Amerika berubah menjadi gelandangan, karena 40 juta orang itu tiba-tiba nggak punya rumah. Kenapa itu nggak pernah diangkat di film Hollywood? Yang diangkat di film Hollywood, semiskin-miskinnya orang Amerika, itu tinggalnya di apartemen dan bagus, rapi, ber-AC. Ya kan? Sementara film-film kita gitu kan, seakan-akan masih rumah panggung, nggak ada listrik, gitu kan, kalau ngomong E-nya lebih tinggi, gitu kan, beta E, dan lain sebagainya, gitu kan, kampungan, dan lain sebagainya, gitu loh. Ini menunjukkan kita masih tuna harga diri. Ya, yang salah bukan kitanya, bukan. Tapi, ya pelaku usahanya, pelaku bisnisnya, pelaku seninya, gitu loh, yang jadi persoalan.
Begitu juga dengan film Korea kan. Film Korea tidak pernah secara gamblang menceritakan kemiskinan yang terjadi di negaranya. Oke lah, ada Korean drama atau Korean movie yang menceritakan soal skandal gitu ya. Mungkin Mbak Putri juga suka film Korea kali ya. Saya pernah nonton gitu ya, sejarah film sejarah Korea gitu ya, judulnya Empress Ki. Itu kan sejarah ya, Empress Ki itu. Dan itu keren banget men gitu kan. Oke lah, terlepas dari segala kekejaman dan kebodohan rajanya gitu kan. Tapi itu Korea itu digambarkan begitu mapan dan begitu rapi gitu loh. Nggak seperti negeri kita kalau menggambarkan, coba deh film-film kerajaan kita, Angling Dharma gitu kan, Elang Indosiar lah, keris-keris ya, nggak kerisnya panjang banget terus nembaknya nggak niat animasinya gitu kan. Jadi hina gitu loh. Itu film ditonton oleh pembantu rumah tangga men jadinya gitu kan, bukan ditonton oleh orang yang benar-benar serius ingin mempelajari falsafah dasar negeri ini. Padahal Empress Ki saya yakin itu dibuat juga berdasarkan riset yang nggak terlalu dalam lah risetnya itu saya kira. Mana ada pendekar zaman dulu poninya poni lempar gitu kan, kagak ada bro gitu kan. Begitu pirang lagi nggak ada gitu kan, itu risetnya sembarangan itu. Nah sekarang di negeri kita bikinnya apa, Angling Dharma lah, ini itulah, ya ampun, itu ya kira-kira ya, itulah harga diri. Gimana nih Kak Syahril Paneo? Baik Kak, terima kasih banyak. Jadi upaya untuk kemudian kita carikan solusi terkait dengan hal ini ya Kak, adalah dengan menumbuhkan harga diri ya Kak? Oh iya jelas. Baik Kak, saya pahami. Oke. Terima kasih ya Kak Syahril Paneo. Selanjutnya ini ada lagi Kak yang ingin bertanya. Silakan Kak Faisal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan salam juga untuk Bang Hamar. Ya, insya Allah masih dikenal ini Bang Hamar dari Sulbar. Ya, langsung saja mengenai tentang pertanyaan saya. Yang pertama, tadi belum terlalu dapat sih Kak penjelasannya mengenai tentang perbedaan antara bahasa dan sastra. Jadi mohon kembali dijelaskan mengenai tentang perbedaan dari bahasa dan sastra. Ya, kemudian selanjutnya Kak, ada 2 poin yang kemudian ingin saya tanyakan. Ya, poin yang kedua, tentunya hari ini kita melihat bahwasanya bahasa kita ya memang seperti itu, artinya banyak hal-hal yang kemudian tidak dipakai, ya semacam kuno lah, atau apa ya, kalau umpamanya kita menggunakan bahasa-bahasa daerah kita, justru ketika kita menggunakan bahasa-bahasa luar, kita kadang melihat orang, oh ini orangnya pintar atau seperti apa begitu, lebih spesial ya kalau umpamanya dia pakai bahasa-bahasa dari luar ya. Jadi tentunya memang agak sulit Kak kemudian untuk bisa percaya, atau kemudian bahasa kita itu sendiri yang kemudian ingin kita agungkan seperti itu, karena melihat perkembangan juga sekarang kan, politiknya bagaimana, kemudian ekonomi juga bagaimana. Jadi ini yang kemudian menjadi salah satu faktor utama sehingga kita bisa pasti akan mengalami perubahan dari segi apapun itu, baik dari segi politik, ekonomi, maupun dari segi bahasa itu sendiri, karena negara kita hari ini kan seperti tidak mampu untuk kemudian menonjolkan dirinya, ya bahkan bukan dari segi bahasa saja, dari segi ekonomi juga kita kalah. Jadi otomatis kita mengikut kepada negara-negara yang kemudian maju, ya. Jadi itu bayangan saya pribadi Kak mengenai tentang mengapa kemudian bahasa kita sulit untuk berkembang, ya. Tapi mungkin Bang Amar punya pandangan tersendiri mengenai tentang bagaimana kemudian bahasa kita hari ini itu tidak berkembang seperti itu. Ya, pertanyaannya seperti itu Kak. Oke, mantap ya pertanyaannya. Bisa langsung saya jawab nih mungkin? Ya. Oke. Pertama, perbedaan antara bahasa dengan sastra. Bahasa itu gimana sih? Contohnya kalau kita senang dengan sesuatu gitu ya, kita merasa excited, excited pakai bahasa Inggris lagi ya. Kita merasa tertarik, kita merasa senang, kita merasa bahagia dengan sesuatu. Kita ngomong, lihat deh ya Allah, gue bahagia banget gara-gara gue begini panjang lebar gitu kan, sampai bikin status WhatsApp, sampai bikin story IG dan lain sebagainya. Tapi itu bahasa. Lalu sastra itu apa? Sastra itu wajah kita yang tersenyum. Kita nggak ngomong apa-apa, kita tidak mengatakan apapun, akan tetapi orang tahu kita sedang bahagia hanya gara-gara kita sedang tersenyum. Itulah sastra. Contohnya lagi, misalnya
kita marah sama sesuatu, kita marah sama seseorang, lalu kita ngomong sama orang, wah bla 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 panjang lebar gitu ya, 2 jam kita ngomong, tapi itu bahasa. Sastra itu gimana? Sastra itu mata kita yang terarah lurus ke depan dan kita menunjukkan mata sedang marah, itulah sastra. Jadi sastra itu adalah cara untuk mengungkapkan sesuatu dengan lebih efektif dan indah dan lebih kuat kesannya dan lebih berasa. Itu sastra. Jadi kalau gini, kalau diibaratkan bahasa itu adalah semua kata-kata, baik efektif maupun tidak. Sementara sastra itu adalah puncak cara manusia untuk berkomunikasi, gitu ya. Sepadat mungkin kata-kata, sepadat mungkin makna, tapi sebanyak mungkin maksud yang ingin disampaikan, gitu sebetulnya ya. Nah, terus yang kedua tadi ya mengenai masalah harga diri, gitu-gitu ya. Berlanjut juga ya. Atau apa tadi pertanyaan yang kedua tadi lebih disederhanakan coba. Ya, kalau lebih sederhananya mungkin Kak, karena perkembangan politik kemudian ekonomi, jadi kita untuk mempertahankan sastra kita agak sulit, seperti itu Kak. Oh gitu ya. Nah ini saya pernah ngobrol dengan sastrawan asal Makassar, namanya Mas Aan Mansur. Kenal nggak Bang Aan Mansur ini? Mungkin ada yang kenal, ada yang enggak ya? Enggak kenal ya. Nulis puisi-puisi untuk film Ada Apa Dengan Cinta. Salah satu buku puisinya sekarang terkenal itu Melihat Api Bekerja. Nah, teman-teman sekalian, beliau juga mengungkapkan keprihatinan itu gitu ya, bahwa seakan-akan bahasa kita itu nggak bagus untuk dijadikan puisi gitu ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Justru teman-teman sekalian, karena kita sendiri yang merusaknya. Kenapa? Satu, lagu-lagu yang kita hasilkan, bandingin deh lagu yang keluar tahun 80-an sama lagu yang keluar di zaman sekarang. Lagu tahun 80-an itu apa aja? Contoh lagunya Dewa. Ya, lagunya Dewa yang misalnya lagu yang Separuh Nafas, lagunya Dewa, masih pada ingat nggak? Sampai sekarang terkenang banget kan? Atau misalnya lagi lagunya, pokoknya lagu zamannya Dewa itu masih Ari Lasso, atau lagu-lagunya Iwan Fals. Oke lah, Iwan Fals pengamen gitu kan dulunya kan, tapi liriknya kuat banget, dan di situ nggak ada lirik yang alay-alay gitu kan. Atau lagi di awal tahun 2000-an teman-teman sekalian mungkin masih ingat sebuah band namanya Peter Pan, ya nggak? Itu ikonik banget lagu-lagunya ya kan. Dan sekarang teman-teman sekalian ya mungkin yang terakhir-terakhir di sini sempat dulu ada Leto ya. Leto itu liriknya cukup menarik. Dan kalau sekarang lagu-lagu yang ada itu ya mohon maaf secara bahasa sampah gitu loh, secara bahasa ya, bukan secara kualitas seninya. Kenapa? Isinya tidak menawarkan petualangan kata-kata gitu loh, tidak menawarkan eksplorasi sebetulnya bahasa Indonesia itu batas paling indahnya segimana sih gitu loh. Kita nggak pernah tahu gitu loh batas paling indah bahasa Indonesia itu gimana. Teman-teman sekalian, kalau mau tahu peraih Nobel Sastra pada tahun 2016, ya, itu bukan penyair, bukan novelis, gitu loh. Tapi seorang penyanyi, ya kan? Nah, ini seorang penyanyi, Bob Dylan, itu yang mendapatkan Nobel Sastra. Kenapa? Lirik-liriknya kuat dan memancing semua orang untuk menulis puisi, sebagaimana lirik lagu yang ditulis oleh Bob Dylan. Gitu. Itu salah satu untuk membuat bahasa Indonesia itu maksimal itu gimana sih, gitu ya. Apalagi sekarang teman-teman sekalian gitu ya, kalau kita bikin status, bikin feed di IG gitu ya, bikin story dan lain sebagainya, pakai bahasa Inggris lagi gitu ya, bikin tulisan apapun gitu ya, seakan-akan gitu loh, tulisan kita tuh alay-alay banget gitu loh, ya. Bahkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ironisnya itu memasukkan kata-kata bahasa alay sekarang, bukan lagi memasukkan kata-kata bahasa yang baik dan benar, gitu ya. Nah ini teman-teman kan kita harus prihatin gitu loh, berarti kita sendiri sebetulnya sebagai penutur yang merusak bahasa itu. Yang kedua, ya memang ketika sebuah pemerintahan ini dari bahasa gitu ya, bahasa bisa menunjukkan sebetulnya siapa yang berkuasa di negeri kita. Ketika sebuah pemerintahan itu didukung oleh elemen bangsa asing, biasanya pemerintahan itu akan mengutamakan penggunaan bahasa asing atau akan bersikap kendor kepada penggunaan bahasa asing di negerinya sendiri. Karena apa? Berkaitan dengan kepentingan surat menyurat, berkaitan dengan kepentingan dagang dan lain sebagainya. Dari sini teman-teman sekalian, rata-rata kalau kita lihat di lingkungan perkebunan sawit, di pelabuhan dan lain sebagainya, itu kebanyakan sudah bukan penutur bahasa Indonesia, gitu ya. Apalagi kalau kita masuk kerja, masuk kantor, semakin kantor itu menggunakan bahasa asing, biasanya gajinya akan semakin tinggi, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa sikap postkolonial dalam pikiran kita, atau sikap sikap menindas, sikap tertindas dalam diri kita itu masih tinggi. Makanya teman-teman sekalian, gitu ya, ketika bangsa kita sudah benar-benar berdiri sendiri, barulah di situ bahasa kita bisa mapan. Contoh di era Soekarno itu kan mapan gitu, berdiri sendiri, sehingga saat itu bahasa Indonesia sangat bahasanya sangat kuat gitu, sangat berkembang.
Di eranya Soekarno itu muncul Rendra, muncul Taufik Ismail, dan muncul singkatan-singkatan yang bagus-bagus banget ya dari Soekarno itu kan, berdikari gitu kan, berdikari itu kan berdiri di atas kaki sendiri dan seterusnya gitu ya. Itulah saat bahasa Indonesia itu mencapai puncaknya. Tiba-tiba sekarang bahasa Indonesia mencapai penurunan. Di zaman Soeharto tuh sempat gitu ya, secara politik Pak Harto menamai desa-desa dengan nama bahasa Indonesia yang indah-indah. Sukamaju, Sukamakmur gitu kan, Mekarsari, Mekar Indah, Tanjung Indah, dan lain sebagainya ya. Kalau teman-teman pulang kampung, desa-desa yang dinamai di zaman Soeharto kan begitu ya, Mekarsari gitu kan. Kenapa? Karena Soeharto emang ingin memaksimalkan penggunaan bahasa Indonesia, karena saat itu Presiden Soeharto meskipun banyak hutang, meskipun banyak ini itu, tapi jauh lebih mandiri daripada rezim setelah pengganti beliau itu. Itu sih kira-kira. Kemandirian sebagai bangsa itu penting. Oke, gimana nih Kak Faisal? Apakah sudah nangkep apa yang udah dijawab sama Bang Amar? Iya, alhamdulillah. Makasih, Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Selanjutnya Kak Muhammad Vicky Solidi, silakan. Kak Vicky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Kak, izin bertanya, Kak. Ini kan yang saya baca dari fenomena zaman sekarang ini ya, Kak ya. Bahwasanya kebanyakan yang mentah dengan budaya asing itu kebanyakan adalah anak-anak muda. Dan bahkan mungkin yang kebanyakan yang merusak atau menggunakan bahasa-bahasa gaul yang merusak bahasa keseharian Indonesia yang sudah baku itu kebanyakan adalah anak muda. Nah, ini kita sebagai anak muda harus gimana nih, Kak, biar kita bisa istilahnya bisa membantu yang kedua, sebenarnya mindset apa sih yang membuat kita seperti ini gitu, Kak? Maksudnya gini, Kak, soalnya kan saya ada teman yang ada di Rusia. Dia sekarang lagi kuliah, terus di sana dia ngajar bahasa Indonesia. Dan ketika saya tanya-tanya ke dia, ke teman saya ini, ternyata dia memang di sana ditugaskan untuk mengajarkan bahasa Indonesia ke orang-orang kalau nggak salah, bahasa yang kedua setelah bahasa Rusia. Nah, memang yang saya lihat kebanyakan bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang sudah populer gitu. Dan apa mindset yang mengapa kita ini masih memandang bahasa Indonesia ini lemah gitu, Kak? Padahal kan mungkin kalau kita lihat tokoh-tokoh yang ada di Indonesia sendiri ya, tokoh-tokoh yang dimiliki oleh Cina, oleh ya orang-orang Tiongkok seperti itu mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baik gitu. Sedangkan toko-toko atau pabrik-pabrik yang mungkin didirikan oleh orang Indonesia sendiri malah menggunakan bahasa asing. Nah, sebenarnya ini ada hal apa yang menjadikan kita ini seperti ini gitu, Kak? Terima kasih, Kak. Gimana nih Bang, nangkap nggak pertanyaan dari Kak Vicky? Oke, nangkap. Nah, oke ini teman-teman sekalian gitu ya. Sebetulnya begini ya, sikap kita sebagai generasi muda sekarang gitu loh. Kelirunya di mana sih gitu loh. Atau apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama, orang bisa berbahasa dengan baik dan benar itu juga terlihat dari kualitas diskusi. Nah, sekarang banyak anak muda di Indonesia itu diskusinya nggak bagus, diskusinya nggak bareng orang yang berbahasanya dengan baik. Satu itu. Yang kedua, kualitas baca juga buruk gitu loh. Itu yang jadi masalah, kualitas baca kita tuh buruk, sehingga apa? Kita tidak mengetahui penggunaan sebuah kata, atau kita tidak mengetahui padanan-padanan beberapa istilah gitu loh. Apalagi ada mental block, sekarang kan kita itu melihat atau mencari informasi dari mana sih? Dari Instagram. Ya nggak, di Instagram itu jarang ada orang berbahasa yang baik dan benar. Rata-rata bahasanya gitu-gitu aja gitu kan, bahasa alay. Dan ini yang bisa kita lakukan sebagai anak muda, yang pertama, ikuti diskusi-diskusi bermutu yang bahasanya juga bahasa yang baik gitu loh. Itu yang penting. Diskusi dengan orang yang lebih pintar, dengan orang yang lebih secara strata pendidikan lebih tinggi, akan membuat dengan sendirinya bahasa kita itu menjadi bahasa yang benar, bahasa yang indah gitu loh. Yang kedua, semakin tinggi kualitas bacaan kita, otomatis biasanya bahasa kita juga akan semakin membaik. Maka orang yang bahasanya baik biasanya koleksi buku. Nah ini teman-teman sekalian, sebagai generasi muda Indonesia, kalau bisa kita koleksi buku dalam bahasa Indonesia. Ya.
Untuk apa? Mungkin isinya nggak seberapa. Akan tetapi itu gunanya untuk memperoleh diksi, ya, mencari kata-kata gitu loh. Itu yang paling penting. Mencari diksi itu nggak gampang, gitu ya. Mencari diksi itu nggak bisa didapatkan dari televisi, nggak bisa didapatkan dari sekedar sekolah, nggak bisa. Baca buku, diskusi sama orang yang lebih pintar, gitu ya. Itu untuk persoalan yang pertama. Dan untuk persoalan yang kedua nih ya teman-teman sekalian, tadi, atau mungkin bisa diulang pertanyaan yang kedua ini, arahan jawabannya kira-kira akan seperti apa, Mas Vicky Kholidi? Ini Kak, kan Indonesia ini, bahasa Indonesia ini sebenarnya sudah dibanggakan gitu oleh bangsa asing, seperti di Rusia menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kemarin juga ada kabar di Maroko juga banyak yang menggalakkan bahasa Indonesia, pembelajaran bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, apakah hal ini menunjukkan bahwa berarti hal ini menunjukkan bahwasanya bahasa Indonesia ini sudah bahasa yang memang sudah populer gitu kan? Nah, kenapa sekarang di kalangan kita sendiri malah bahasa itu malah rendah gitu Kak? Oke. Ini teman-teman sekalian, kita sebelum itu patut mencurigai dulu ya, bahwa populernya bahasa Indonesia itu bukan karena orang Rusia ingin belajar karena senang, tapi bangsa kita dianggap sebagai bahasa konsumen. Contoh nih, ketika fenomenanya Barack Obama datang ke Indonesia, Barack Obama menggunakan istilah tukang sate dan lain sebagainya, atau beberapa film Hollywood mulai menggunakan latar di Indonesia. Kenapa seperti itu? Tidak lain tidak bukan, mereka ingin menyasar orang Indonesia sebagai konsumen, teman-teman sekalian. Orang Indonesia kan gitu ya, udah miskin, royal lagi kan, udah miskin, boros lagi. Cocok banget. Beda dengan orang Amerika, kaya tapi terpelajar. Mereka mengeluarkan uang dengan hemat gitu loh. Nah itu sebabnya sekarang orang-orang luar negeri itu berlomba-lomba mempelajari negara kita. Apalagi negara kita memang juga sudah mulai kuat, sehingga menarik sekali untuk dijadikan sekutu. Contoh, beberapa kali misalnya nih ya teman-teman di Indonesia itu digoda terus, ini contoh ya, masalah orang-orang Cina. Salah satu pangkalnya adalah katanya orang-orang Cina banyak menyebabkan kesenjangan ekonomi, dan yang kedua orang-orang Cina tuh bahasanya katanya bahasa-bahasa yang nggak bagus dan lain sebagainya. Itu politik aja gitu ya. Dan sehingga teman-teman sekalian gitu ya, dengan itu sentimen anti Cina di negara kita menjadi tinggi, dan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Cina itu terganggu. Nah, salah satu fungsi rakyat Indonesia dibuat yakin bahwa negara A atau negara B senang sama negara kita untuk meredam gejolak sosial seperti itu. Itu udah biasa, namanya rekayasa bahasa gitu loh. Rekayasa sosial itu udah biasa gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kalau kita iri sama negara itu dan lain sebagainya, balik lagi teman-teman sekalian. Ketidaksukaan atau kesukaan kita kepada suatu budaya dan negara kita itu fitrah loh, alami. Itu Allah yang menanamkan gitu loh. Ya, kita nggak bisa sengaja cinta sama sebuah negara, sengaja cinta sama sebuah bahasa, itu nggak bisa. Karena bahasa itu gejala alam bawah sadar, cinta negara itu gejala alam bawah sadar. Kalau kita tiba-tiba kok nggak bisa ya cinta sama negara, kok nggak bisa ya cinta sama bahasa kita sendiri, berarti ada satu fenomena yang terjadi yang membuat kita memang tidak bisa cinta kepada bahasa ini. Apa itu? Ketidakadilan, atau penindasan, atau kezaliman, atau apapun itu. Tapi yang terpenting itunya dulu yang diselesaikan. Sehingga apa? Sehingga kita menganggap kalau kita menggunakan bahasa ini, kalau kita mengakui bahwa diri kita adalah Indonesia, berarti kita juga mengakui konsep keadilan yang dibawa oleh bangsa ini. Kita juga mengakui konsep pembangunan, konsep kedamaian, dan konsep kebangsaan dan konsep persatuan yang dibawa oleh bahasa ini. Makanya bahasa Indonesia kan namanya bahasa persatuan, gitu loh. Itu ya kira-kira teman-teman sekalian yang bisa saya jawab. Gimana nih Kak Vicky, apakah sudah jelas atau ada tanggapan? Sudah jelas Kak, sudah lengkap insya Allah. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nih Bang, ada Kak Petra Victory. Kepada Kak Petra, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada moderator dan pemateri untuk malam ini. Waalaikumsalam. Jadi saya malam ini bukan mau bertanya Kak. Saya mau minta tanggapan kepada pemateri khususnya untuk penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia kerja. Yang seperti kita ketahui pada saat ini kan akhir-akhir ini khususnya masuknya era globalisasi di bangsa Indonesia, di dunia kerja itu rata-rata menggunakan bahasa yang bukan bahasa Indonesia. Contohnya seperti bahasa Inggris. Jadi kebanyakan di dalam dunia pekerjaan ini
dibutuhkan para pekerja yang ahli dalam bahasa Inggris. Saya meminta tanggapan kepada pemateri, bagaimana cara mengatasi dunia kerja pada saat ini. Terima kasih. Oke. Silakan Bang. Kalau kita pesannya kepada dunia kerja, memang agak rumit nih ya. Jadi begini teman-teman sekalian, kuasailah bahasa asing, untuk bekerja juga nggak apa-apa, tapi yang terpenting adalah kita jangan sampai punya mental terjajah. Jadilah bos di tempat kita bekerja sendiri. Kadang-kadang orang Indonesia itu susah jadi bos, susah jadi pemimpin. Kenapa? Karena tadi sifat-sifatnya sendiri yang tidak mencerminkan bahasa yang baik. Dia malas, dia setengah-setengah kalau kerja gitu ya. Dia baperan. Orang Indonesia kan gitu kan kalau kerja kan, malas, baperan, setengah-setengah lagi. Nah itu yang membuat akhirnya ya mau nggak mau, bos kita lama-lama adalah orang yang menggunakan bahasa asing. Jadi bukan masalah terjajah atau tidak terjajah gitu, tapi kita sendiri memang punya mental siap dijajah, ya kan? Untuk memperbaiki itu semua, perbaiki mental kita. Sama halnya seperti kita kalau ke Jepang, tiba-tiba kita jadi rajin, tiba-tiba kita jadi gercep, tiba-tiba kita jadi ya gitu deh, sopan, santun, tiba-tiba kita jadi disiplin. Orang kita gitu ya, kalau misalnya orang bule ke sini, kenapa nggak jadi menyerap nilai-nilai positif yang kita punya gitu loh. Jadi sopan, jadi ramah, jadi mudah senyum, jadi mudah memaafkan dan lain sebagainya. Orang Indonesia begitu kan, mudah memaafkan sebesar apapun kesalahan temannya gitu loh. Nah kenapa orang-orang barat nggak bisa seperti itu? Karena balik lagi tadi yang harus kita selesaikan adalah perbaiki dulu sikap-sikap jelek kita, agar dunia kerja itu bisa menerima kita dan kita menjadi pimpinan di sana, baru kita ubah. Yang kedua, dunia kerja itu kan memang tanpa sadar, terutama di tempat-tempat yang bonafit, yang besar, kan tunduk kepada kebijakan pemerintah. Maka mau tidak mau, kita menunggu kebijakan pemerintah bahwa semua pekerja asing di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Dan semua tindak surat menyurat di Indonesia harus dilakukan dalam bahasa Indonesia. Nggak usah gaya-gayaan pakai bahasa Inggris, Spanyol, Jerman, Jepang, Prancis. Nggak usah gaya-gayaan gitu ya. Dan itu yang membuat saya rasa dari pemerintah sendiri itikat baiknya kurang. Udah gitu, namanya dunia kerja kan juga nyari duit. Namanya nyari duit, ya siapa yang lebih punya duit, kita akan lebih menonjolkan identitas kita dekat dengan orang yang punya duit itu. Rata-rata investor, ya orang asing. Mau nggak mau, kita akan menggunakan bahasa asing yang dikuasai atau yang dipakai oleh investor itu. Tapi kalau kita sebagai pekerjanya gimana? Ya bertahanlah. Tumbuhkan etos kerja yang baik, jadilah atasan di sana, gitu ya, dan utamakan bahasa Indonesia. Itu aja. Saya rasa juga orang-orang asing itu akan segan untuk tidak menggunakan bahasa Indonesia di depan kita. Mau tidak mau mereka akan menggunakan bahasa kita. Gitu sih kira-kira. Bagaimana kalau begini, tanggapannya Kak Amar terhadap dunia kerja dan bahasa yang digunakan dalam dunia kerja itu menimbulkan banyaknya pengangguran. Kayak Nah, misalnya itu dia. Gitu ya. Jadi gini ya, saya cukup paham kondisinya. Ini terjadi setelah pasal yang menyebutkan pekerja asing harus menggunakan bahasa Indonesia itu dihapus. Ya kan, pekerja asing itu terlepas dari dia bisa atau enggak punya skill yang sama atau enggak dengan orang Indonesia, dia tetap bisa kerja di Indonesia sebagai gini loh. Itu buntut dari beberapa perjanjian internasional. Misalnya kita kerjasama dengan Cina, ada beberapa pasal yang menyebutkan sekian persen pekerjanya harus dari Cina. Begitu juga dengan Amerika, sekian persen pekerjanya harus dari Amerika dan lain-lain sebagainya. Ini menunjukkan negara kita itu memang lemah diplomasinya di dunia internasional. Dan ini mau nggak mau akan menyebabkan pengangguran, mau nggak mau. Dan solusinya bukan dari bosnya, tapi solusinya dari pemerintahnya. Mau nggak punya etikat baik seperti itu. Terus yang kedua, saya rasa pengangguran itu penyebabnya bukan hanya gara-gara tidak bisa berbahasa asing, karena toh pemerintah sudah menyediakan layanan untuk belajar bahasa asing. Kurikulum di kampus maupun kurikulum di sekolah ada pembelajaran bahasa asing, bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Nah sekarang yang menjadi masalah adalah perlu perbaikan besar-besaran di dunia pendidikan. Masa iya belajar bahasa Inggris 12 tahun dan di kampus ditambah jadi 4 tahun, nggak bisa-bisa bahasa Inggris? Apa yang salah gitu loh? Yang salah bukan dunia kerjanya kalau begitu. Karena apa? Mau tidak mau terjajah atau tidak terjajah negeri kita ya akan bersentuhan dengan negeri asing. Kalau kita sampai sekarang tidak bisa berbahasa Inggris, repot ini. Gitu kan? Ya mau tidak mau akan terjadi pengangguran besar-besaran. Apalagi ini sekarang teman-teman sekalian, kalau paradigma makna dari bekerja adalah melamar pekerjaan kepada orang lain, ya jelas saja akan terjadi banyak pengangguran. Ya, mulai dari sekarang keluarlah dari kantor, bikin lapangan kerja sendiri dengan bisa atau tidak bisa berbahasa asing.
Nah, teman-teman sekalian, secara psikologi memang bahasa juga menunjukkan tingkat intelijensi penggunanya. Semakin rumit atau semakin lancar bahasa yang dia gunakan, biasanya dia akan semakin cerdas. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya penggunaan bahasa ternyata mengakibatkan pengangguran, itu adalah sunatullah, fitrah, gitu ya, fitrah. Tapi kalau masalah digunakannya bahasa asing dan lain sebagainya, ini urusan pemerintah. Karena urusan pengangguran ini urusan pemerintah. Dan kalau ternyata terjadi pengangguran karena penganggur itu tidak bisa berbahasa asing, pemerintah harus kita tuntut. Pemerintah harus kita tuntut. Karena ternyata ada satu peraturan zolim yang menyebabkan satu warga negara atau lebih dari warga negara itu tidak bisa mendapatkan lapangan kerja. Itu kira-kira. Gimana nih Kak Petra Victory? Apakah udah dipahami maksud jawaban dari Bang Amar? Iya Kak, saya rasa sudah cukup atas jawabannya. Terima kasih. Oke, kita selanjutnya ke Kak Gagat Enjang. Silakan kepada Kak Gagat Enjang untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Kak. Iya. Oke. Waalaikumsalam. Silakan untuk menyampaikan. Terima kasih Kak memberikan sebelumnya terima kasih memberikan kesempatan buat saya. Untuk Kak Amar, ini nih saya mau tanya nih di ruang lingkup domestik aja nih. Terkait dengan pengaruh linguistik di tataran kurang terkait dengan bahan-bahan bacaannya atau adanya segmen tertentu nih Kak, gunakan bahasa sastra itu harus progresif gitu, harus mix campur-campur gitu dalam hal bahasa. Ada juga yang memang dari kalangan gitu menggunakan bahasa-bahasa daerah. Nah itu menurut Kakak memang ada nggak sih kayak segmen-segmen seperti itu? Kalau dari pandangan saya, kalau saya yang tinggal di salah satu daerah ini ya, khususnya di mana namanya di salah satu daerah gitu, saya kan kuliah juga. Nah otomatis juga saya harus mengikuti budaya sana gitu loh. Jadi kayak dialeknya juga gitu. Jadi bahasa itu ya tergantung ini tempat-tempat tertentu aja. Gitu. Jadi terkait itu sih yang saya tekankan ini cuma sih adanya golongan yang memang dia itu Jika yang teratur di Halo Mbak Kak waktu Enjang, kalau misalnya lebih diketik aja gimana? Soalnya putus-putus. Ya. Soalnya pertanyaannya itu putus-putus. Oh iya, ini pertanyaannya simpel aja sih di kalangan ini di ruang domestik kita ini khususnya di Indonesia aja. Itu kan ada yang mix tuh, ada yang campur-campur, ada juga yang dari kalangan tradisional gitu yang lebih bersih untuk menggunakan bahasa yang memang secara kita tuh gak usah jangan kayak Inggris-Inggrisan lah, jangan Kira-kira bisa ditangkap nggak Bang Amar pertanyaannya? Jadi terkait dengan ini sih politik ruang yang ada di mungkin karena ini juga putus-putus ya, tapi kurang lebih saya sudah bisa menangkap apa pertanyaan dari Mas Gagat Enjang ini ya. Ini mohon maaf ya Mas Gagat Enjang, pertanyaannya terputus-putus gitu. Tapi kurang lebih saya sudah bisa menangkap. Apakah boleh langsung saya jawab nih? Boleh Bang, silakan. Boleh ya, oke ya. Pertama mengenai politik ruang gitu ya. Memang itu adalah sesuatu yang sifatnya fitrah ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan sudah begitu gitu loh. Mau tidak mau orang akan terpengaruh dengan bahasa di sana. Dalam bahasa Indonesia ada peribahasa lain ladang lain belalang. Kan begitu. Ya kan? Ya di mana kita berpijak di situ langit dijunjung gitu kan. Nah, artinya ya kita memang mau tidak mau akan mengikuti itu secara fitrah, apalagi kalau misalnya kebutuhan kita di situ ya kebutuhan vital, kita bekerja di sana, belajar di sana, kita mau tidak mau akan terikat dengan dialek dan sosiolek yang ada di sana.
Sosiolek itu artinya adalah dialek umum di sebuah daerah, dan kalau dialek itu dialek yang berlaku di beberapa orang saja gitu loh. Nah, teman-teman sekalian, mau tidak mau kesadaran seperti itu akan ada. Cuman kemudian diciptakanlah yang namanya konsensus. Karena sifat bahasa itu konsensi, kesepakatan gitu loh. Ayo kita sepakat kalau begitu, kita di daerah itu kalau lagi tidak dalam situasi kantor, tidak di sekolah, tidak beribadah, kita gunakan bahasa daerah saja. Yang orang misalnya ya, kalau nanti teman-teman pergi ke daerah Jakarta, ya oke lah kalau di kantor, di sekolah menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau teman-teman sedang berjual beli, kalau teman-teman sedang main, teman-teman sedang ada di taman dan lain sebagainya, mau tidak mau akan belajar dialek Betawi gitu ya. Atau teman-teman pergi ke Bandung, mau tidak mau kalau sedang tidak di kantor ya akan menggunakan dialek Sunda Bandung gitu ya. Itu kesadaran ruang yang sudah sangat jelas, dan itu dilindungi oleh negara kita sebagai kekayaan budaya kita, tidak boleh dihilangkan. Akan tetapi ketika kita berkomunikasi dengan sesama orang Indonesia yang berbeda suku, maka kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar maksud salah seorang di antara kita tidak bias gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan. Lalu yang kedua, kalau ada orang yang bahasanya campur-campur, ya maka sebaiknya orang tersebut ditegur saja. Yuk kita gunakan aja bahasa yang benar sajalah gitu ya, yang benar saja. Karena apa? Itu menunjukkan penghormatan kita kepada orang. Di dunia internasional saja kan ada beberapa bahasa internasional, ya enggak? Ada bahasa Inggris, Perancis, Cina, dan Arab gitu kan. Nah sekarang kenapa tidak di lingkungan kita yang paling kecil, yaitu negara Indonesia, ya sudah, kalau nanti ada orang Jawa ke Makassar, tidak usah memaksa menggunakan bahasa Jawa. Dan sebaliknya, orang Makassar ngomong sama orang Jawa ini ya kalau bisa jangan membawa kode-kode, itu bahasanya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu bahasanya alih kode dan campur kode dari bahasa Makassar, gitu ya, tawar-menawar dan lain sebagainya, gunakanlah bahasa Indonesia. Itulah yang dikatakan bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Saya orang Jawa bisa berkomunikasi dengan teman-teman sekalian orang dari seluruh Indonesia, dan teman-teman juga begitu, gitu ya. Mungkin kalau Mbak Putri Usda orang mana ini misalnya? Orang Sumatera Selatan, Bang. Nah, orang Sumatera Selatan itu bahasanya bahasa Minang kali ya. Lebih ke Melayu, Bang. Atau mungkin bahasa Melayu gitu ya. Bahasa kan banyak gitu ya, atau gitu ya. Iya, Bang. Atau gitu ya kalau Melayu ya. Saya, kita, dan lain sebagainya gitu kan. Nggak bisa nanti ketemu sama orang Jawa. Kalau orang Jawa itu sudah ngomongnya lambat gitu ya, kebanyakan oh begitu gitu kan. Enggak begitu ya. Dan seterusnya gitu kan. Nggak ketemu nanti kita gitu ya. Kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan lancar. Nah, kesadaran ruang yang seperti itulah yang harus kita kembangkan. Kita menghormati orang yang sedang berbicara dengan kita. Itu yang lebih penting. Itu ya kira-kira yang bisa saya jelaskan. Ya, makasih banyak, Kak. Oke, siap. Oke. Selanjutnya ada nggak yang mau bertanya lagi? Saya masih tunggu ya untuk teman-teman semua. Jika ingin bertanya silakan chat di room chat Meet ini dengan kata izin bertanya. Sebelumnya saya ingin bertanya nih Bang, mengenai katanya tadi kata-kata yang kita lebih pro ke bahasa Inggris atau bahasa-bahasa asing. Gimana Bang kalau misalnya di dunia kampus itu sendiri, kayak misalnya orang yang pandai bahasa Inggris itu seperti diangkat-angkat, sedangkan orang yang lebih senang bahasa Indonesia itu direndahkan gitu Bang. Ini terjadi di lingkungan kampus, terutama di jurusan saya sih Bang. Oke, ini yang namanya tindak postkolonial gitu loh, pikiran postkolonial. Apalagi memang di beberapa cabang bidang ilmu terjadi tindak postkolonial ini. Contohnya di bidang ilmu administrasi, ilmu manajemen, ilmu politik. Seakan-akan buku-buku yang berbahasa Inggris itu yang lebih bagus gitu ya. Dulu teman-teman sekalian, masyarakat Jawa khususnya dan masyarakat Sumatera juga bisa lebih berkembang. Penyebabnya adalah para raja di Indonesia itu melakukan penerjemahan. Kisah Mahabharata diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, ya kan? Dan lain-lain sebagainya. Pokoknya kitab-kitab kisah-kisah itu diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Bukan sebaliknya, kita yang mempelajari bahasa mereka tidak seperti itu, gitu loh. Ini menunjukkan tindak postkolonial. Postkolonial itu artinya pikiran terjajah, gitu loh. Dan ini teman-teman yang harus kita hati-hati. Oke lah, kalau misalnya kita sekarang kuliah di generasi itu, nanti ketika kita jadi dosen, kita ubah kejadian itu. Ya, kita ubah itu semua. Kita ubah pikiran-pikiran terjajah itu, ya, dengan cara apa? Indonesia juga punya nilai-nilai yang lebih baik gitu loh. Jangan seakan-akan ilmu oke lah.
sebagian besar buku ditulis dalam bahasa Inggris. Tapi sekarang tantangan kita adalah sampaikan itu ke dalam atau kepada khalayak Indonesia dengan bahasa Indonesia juga. Ya, apalagi nanti biasanya orang-orang ini akan meremehkan, bahasa Indonesia jelek ya, bahasa Indonesia nggak bisa mengabadikan beberapa kata, nggak bisa menerjemahkan kata dengan baik. Waduh, celaka ini namanya. Bangsa kita akan punah dengan sendirinya karena ulah kaum cendekiawan. Itu loh yang sebenarnya yang jadi masalah. Apalagi kan sekarang kita belum punya ya bakuan pasti untuk karya ilmiah gitu kan. Seolah-olah ya jurnal-jurnal kita kan direndah-rendahkan banget ya. Seolah-olah jurnal itu kalau nggak SOAS, kalau nggak IF, kalau nggak jurnal apa gitu ya direndahin banget. Dan seakan-akan kita kalau sudah masuk jurnal internasional itu sudah bagus. Kenapa nggak sebaliknya? Kenapa nggak kita mengembangkan pola pengetahuan sendiri? Kenapa nggak kita misalnya mengembangkan satu struktur pengetahuan tersendiri sehingga bahasa kita menjadi bahasa yang baik, menjadi bahasa yang berdaulat gitu, menjadi bahasa yang gagah. Itu sih sebenarnya masalahnya bagi saya. Memang dosen-dosen itu sendiri ya tidak bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dengan bahasa sendiri. Mereka masih dikuasai pikiran terjajah. Kalau saya masuk jurnal dari negara yang berbahasa Inggris, maka saya hebat. Padahal nggak seperti itu. Gitu ya. Oke. Jadi ini masalah buku-bukunya yang lebih terpaku pada bahasa Inggris ya Bang. Karena saya juga menyadari buku-buku saya banyak sekali istilah-istilah bahasa Inggrisnya dan tidak menekankan bahasa Indonesia. Ini Bang, saya ingin bertanya tentang mental terjajah tadi. Mengenai malas nih Bang, ada nggak sih Bang tips supaya kita tuh tidak malas dalam berbahasa Indonesia dan mempelajari bahasa Indonesia gitu? Oke, tips ya. Tipsnya belajarlah melalui karya sastra, karena karya sastra itu kan indah-indah ya. Mungkin di sini Mbak Putri Usdah kapan terakhir kali baca novel? Kebetulan saya sangat menyukai sastra Bang, jadi ya baru-baru ini. Oke, itu ya. Cara paling baik untuk kita belajar bahasa Indonesia yang paling bagus itu bukan belajar di sekolah dan lain sebagainya, tapi membaca karya sastra. Setelah novel, nanti kita meningkat ke puisi gitu ya. Terus kemudian kita berlatih untuk menulis. Itu cara yang efektif agar kita menyukai bahasa Indonesia. Kalau kita baca novel, kalau kita baca puisi, bahasa Indonesia di sana bagus-bagus. Ya, tidak seperti yang ada di luaran sana, tidak seperti yang ada digunakan oleh masyarakat sekitar. Karena sastra itu memang bahasa yang paling tinggi di setiap bahasa. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus menulis dengan bahasa Indonesia, dengan tulisan kita itu betul-betul tulisan yang bagus. Dan kita punya kamus, ya kita buka-buka lagi tuh kamus, gitu ya. Ada istilah-istilah apa sih ternyata yang kita selama ini salah sebut, gitu ya. Contohnya galau. Galau apa sih artinya teman-teman sekalian? Galau itu artinya apa sih? Kalau saya mengartikan itu sedih Bang. Sedih ya, padahal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, galau itu artinya banyak kerjaan dan sibuk. Atau canggih, ini apa sih canggih? Modern mungkin. Canggih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, canggih itu artinya berisik. Ya, jadi canggih itu karena bunyi terus gitu ya. Mesin zaman dulu kan gitu ya, bunyi terus, maka dibilangnya canggih nih, berisik. Lama-lama maknanya berubah gitu ya. Nah itu kita harus punya kamus gitu ya. Kalaupun tidak bisa kita mendownload atau mengunduh kamus bahasa Indonesia dalam jaringan gitu ya. Di internet itu sudah ada gitu ya. Cara menumbuhkan kecintaan kita kepada bahasa Indonesia. Dan kurang-kurangin baca yang jelek, kurang-kurangin baca karya-karya yang jelek, kurang-kurangin dengerin lagu-lagu yang jelek ya. Itu kira-kira. Oke. Ini Bang ada pertanyaan, kalau kepo itu bahasa baiknya apa ya Bang? Dari Kak Vicky. Kepo sudah masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi bahasa bakunya atau bahasa formalnya adalah ingin tahu gitu aja. Sangat ingin tahu, menyelidik gitu aja. Oke. Tadi kan udah bahas tentang malas nih Bang. Kalau misalnya memperbaiki jiwa baperan kita tuh bagaimana Bang? Memperbaiki jiwa baperan orang Indonesia ya gimana ya? Merbaikinya ya belajar ini sih puasa gitu loh, jangan terlalu apa ya bahasanya, jangan terlalu mudah curhat tentang seseorang, jangan terlalu mudah mengingat kesalahan seseorang meskipun itu sudah bawaan bangsa kita gitu ya. Baper gitu ya, baper itu kan memang udah bawaan bangsa kita ya, bangsa-bangsa Asia itu memang rata-rata baperan gitu loh. Dan cara untuk mengurangi itu adalah dengan puasa, dengan terus positive thinking gitu ya, dengan terus mengingat Allah, mengingat Tuhan gitu ya.
itu bisa mengurangi baperan. Karena kalau terlalu banyak baperan, itu bisa beracun buat kita. Dan menjadi orang yang lebih mapan secara jiwa, secara pikiran gitu loh. Jangan terlalu gampang mengeluh, jangan juga terlalu mudah untuk mengeluhkan, atau jangan terlalu mudah untuk mencari kambing hitam lah gitu ya. Kira-kira itu sih sebenarnya. Oh, ini ada pertanyaan, uwu itu artinya apa ya? Uwu itu wow banget gitu ya, kayaknya kalau bahasa ininya ya. Ya nggak ada, itu kata seru ya. Itu kata penunjuk seru seperti wow, atau 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 hah gitu ya. Uwu itu ya mungkin nanti suatu saat akan masuk ke dalam bahasa Indonesia mungkin. Tapi kalau sekarang sebetulnya kan itu wow gitu ya. Wow atau gitu. Sebetulnya itu. Oke, menarik banget nih Bang. Kalau misalnya ada nggak sih Bang referensi untuk kami tulisan-tulisan yang bagus kan? Sekarang jujur saja saya membaca novel itu kayak bukan nggak banyak kata-kata dari KBBI-nya gitu. Ada nggak sih Bang referensinya? Kalau referensi buku bacaan yang bagus ya, itu saya masih melihat novel-novelnya Bang Andrea Hirata itu masih bagus gitu ya. Dan novel-novelnya Pak Sapardi Djoko Damono yang baru meninggal ya, almarhum, itu sangat bagus sekali kata-kata yang digunakan dalam novelnya ya. Coba aja dua itu yang bisa saya rekomendasikan. Dan juga novel karya Tasarogeka. Novel karya Tasarogeka itu masih cukup bagus. Dan karya Sinta Yudisia, itu novel-novel yang cukup bagus ketika menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Novel yang saya rasa sangat bertanggung jawab ketika menggunakan bahasa. Sisanya paling baca aja buku puisi ya. Buku puisi itu yang cukup indah itu misalnya buku puisinya Bang Aan Mansur ya, Aan Mansur, atau puisinya Kang Acep Zamzam Nur. Itu puisinya indah-indah sekali dan kosakatanya nggak kepikiran gitu loh, liar banget gitu ya. Itu sih sebenarnya. Oke. Terima kasih Bang atas materi yang sangat luar biasanya. Gimana nih teman-teman, masih ada yang ingin bertanya atau? Ini ada lagi nih Bang pertanyaannya. Bang, gimana itu bahasa sebagai pembangun peradaban dari Resto Pasogi? Bahasa sebagai pembangun peradaban ya. Bahasa itu kan sebetulnya adalah sebuah alat untuk mentransmisikan atau menyampaikan pesan. Jadi, ya, bahasa itu bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan peradaban. Cuman pesan itu kadang-kadang ada yang terbahasakan, ada juga pesan itu yang bisa kita nilai bukan dari apa yang tertulis, tapi dari pilihan katanya gitu loh. Maka bahasa sebagai pembangun peradaban itu ya, jadi sebetulnya tergantung bagaimana cara kita berbahasa Indonesia sekarang. Gitu loh. Ini saya agak risih, terganggu dengan pejabat-pejabat kita yang kalau ngomong itu asal sekarang gitu loh. Apalagi pejabat-pejabat di Jawa. Kan sekarang itu pejabat identiknya apa sih? Marah-marah gitu kan, kasar kepada bawahan. Yang bahasanya nggak bisa ditiru gitu loh. Ini yang membuat saya menjadi prihatin. Padahal kita sama-sama sudah sepakat. Semakin tinggi atau semakin bagus bahasa yang digunakan oleh seseorang, dia akan semakin pintar dan semakin sopan. Ya kan? Orang semakin marahnya itu marah yang meledak, bahasanya kan semakin gamblang. Tapi kalau orang itu marahnya masih halus, dia masih bisa mengendalikan dirinya gitu ya, maka biasanya kemarahan dia itu kan halus sekali. Dia akan banyak menggunakan retoris, majas-majas retoris gitu ya. Itu teman-teman sekalian gitu ya, bahasa sebagai pembangun peradaban itu begitu. Kita tulislah buku-buku dalam bahasa Indonesia yang buku-buku itu betul-betul bagus bahasanya gitu ya. Jangan kebanyakan isasi-isasi, kebanyakan isme-isme gitu ya. Kebanyakan kosakata bahasa asing, kurang-kurangin ya. Itu sih kira-kira. Oke. Gimana Kak Resto Pasogi, apakah dapat dimengerti jawaban dari Bang Amar? Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Piki lagi. Katanya, bagaimana meningkatkan minat baca bangsa kita? Karena untuk mempelajari karya sastra perlu minat baca yang tinggi. Ini kayaknya nggak jauh-jauh ke bangsa, untuk kita sendiri gimana nih Bang? Cara untuk meningkatkan minat baca? Minat baca ya, sebenarnya teman-teman sekalian, minat baca itu nggak penting ya. Saya setelah membaca ribuan buku, saya mendirikan negeri buku, saya bisa bilang minat baca itu nggak penting teman-teman sekalian. Loh kok nggak penting? Lah iya nggak penting. Karena minat baca itu nggak akan muncul kalau kita tidak punya minat berpikir. Selama ini bangsa kita itu tidak punya minat baca karena tidak punya minat berpikir, teman-teman sekalian. Nah, bagaimana cara menumbuhkan niat berpikir? Diskusi. Ya, kita ngumpul sama orang-orang pinter gitu ya. Kita hilangkan mental block.
belilah buku, udah itu aja dulu seenggak-enggaknya gitu ya, sehingga nanti kita memotong generasi fobia buku, kita memotong generasi anti buku. Coba lihat, orang tua kita kan jarang yang punya kebiasaan beli buku, ya nggak? Orang tua kita tuh jarang yang punya kebiasaan beli buku. Karena apa? Generasi mereka adalah generasi anti buku. Bagi mereka pintar adalah belajar komputer, bagi mereka pintar adalah belajar nyetir. Tapi kalau bagi generasi kita, pintar itu generasinya sudah berbeda lagi definisinya. Untuk meningkatkan minat baca, kita ajak mereka mikir pelan-pelan, kita ajak diskusi. Kita yakinkan mereka bahwa ada penindasan yang menimpa mereka. Kita yakinkan bahwa ada korporasi yang mengambil harta mereka. Kita yakinkan mereka bahwa ada sesuatu yang mengambil hak mereka, ada sesuatu yang menzolimi mereka. Kalau bangsa itu sudah berpikir bahwa kita atau saya harus memerdekakan diri saya dari sesuatu itu, maka mereka akan punya minat berpikir. Dan ujung-ujungnya nanti mereka akan punya minat membaca. Itu kira-kira teman-teman sekalian. Oke. Itu sendiri gimana sih Bang maksudnya? Mental block. Mental block ya, mental block itu ya bahasa asing lagi ya. Mental block itu halangan mental, halangan dalam pikiran gitu loh. Waduh, saya nggak suka baca buku. Aduh, saya nggak punya uang buat beli buku gitu. Aduh, saya emang nggak suka. Itu bukunya tebel. Seakan-akan kalau kita baca buku tebel nanti bisa jerawatan. Atau seakan-akan baca buku tebel adalah sebagian dari kematian gitu kan. Nggak boleh begitu lagi gitu teman-teman sekalian. Baca aja dulu. Dan memang sekarang rata-rata ya, kita salah baca buku. Harusnya buku yang kita beli itu atau buku yang kita baca itu buku yang mudah. Gitu ya, buku yang betul-betul bisa membimbing kita dengan pelan sekali. Contohnya apa? Ya pelan-pelan aja, baca ensiklopedia dulu. Karena dulu waktu kecil kita nggak pernah baca buku-buku untuk anak-anak. Tahu-tahu pas SMA, tahu-tahu pas kuliah, baca koran. Tahu-tahu baca buku modul-modul kuliah yang berat banget. Sementara pada saat SD dan SMP, pengalaman baca kita paling buku paket. Buku paket nggak mutu lagi gitu kan. Kopas dari internet dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan pikiran kita tiba-tiba merasa terbebani dengan bahasa-bahasa semacam itu. Rata-rata orang yang suka baca itu sudah biasa baca dari kecil. Sekarang kita potong generasi itu. Kita koleksi buku di rumah. Kita biasakan anak-anak kita nanti untuk dari kecil bangun tidur ngeliat buku. Jadi mereka tidak fobia buku. Gitu ya. Nah, itu teman-teman sekalian kira-kira yang bisa saya jelaskan. Oke. Gimana nih teman-teman? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau kita lanjut ke sesi berikutnya nih? Sepertinya lanjut saja ya Bang. Tibalah nih Bang di penutupan. Saya ingin Abang membuat closing statement. Gimana nih menurut Abang closing statement tentang tema bahasa sastra di Indonesia? Oke ya, sebagai closing, bahasa sangat tergantung sekali kepada kemerdekaan kemandirian bangsa tersebut. Dan karya sastra tergantung dari itikat baik dan tergantung dari tingkat peradaban yang menggunakan bahasa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, penggunaan bahasa sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara kita berperadaban. Maka perbaikilah dulu peradaban kita, ubah diri kita agar kita menjadi agen dari bahasa Indonesia. Kita menjadi etalase, kita menjadi cermin pewajahan dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Orang kalau ingat bahasa Indonesia, sebagaimana orang kalau ingat bahasa Jepang, ingat disiplin. Orang ingat bahasa Inggris, ingat disiplin. Orang ingat bahasa Indonesia, maka orang itu harus ingat kebebasan. Orang itu Sepertinya ada kendala jaringan ya di Bang Amar itu sendiri. Halo Bang Amar? Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Sepertinya ada kendala jaringan nih di Bang Amar itu sendiri. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya buat resume, karena sebenarnya resume itu sendiri untuk kebaikan teman-teman semua. Jadi materi yang disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa ini bisa kita buka terus di kelanjutan hari, dan insya Allah bermanfaat banget. Karena menurut saya belajar bahasa itu sendiri sangat diperlukan karena seperti yang Bang Amar bilang tadi, bahasa itu mempunyai tujuan, dan tujuan kita itu tujuan peradaban.
Baiklah, masih kita tunggu Bang Amar. Tunggu ya teman-teman. Mungkin sebentar lagi Bang Amar akan join. Gimana nih? Oke, selagi menunggu Bang Amar, saya ingin menjelaskan apa sih komunitas inspirasi malam itu sendiri, karena dari tadi sepertinya saya belum memberitahu atau memperkenalkan komunitas inspirasi malam itu sendiri. Inspirasi malam ini merupakan komunitas basic online yang memiliki banyak sekali ruang untuk berinspirasi nih teman-teman. Contohnya itu seperti sekolah-sekolah online yang seperti diskusi yang kita lakukan saat ini. Selanjutnya ada inspirasi update. Inspirasi update ini berisikan diskusi namun membahas isu yang lagi hangat untuk diperbincangkan. Contohnya itu kayak new normal kemarin dan undang-undang HIP kemarin. Jadi selain kita mempelajari sekolah-sekolah online, ada juga kita membahas tentang isu-isu terpanas di pekan ini gitu. Selanjutnya ada inspirasi kita berupa penerbit dari diskusi yang telah kita lakukan. Jadi setelah sekolah-sekolah online ini, hasil diskusinya itu akan ditulis lalu diterbitkan dalam bentuk buku. Jadi teman-teman, inspirasi malam ini selalu menekankan kata-kata baca, diskusi, lalu implementasi, supaya bisa bermanfaat untuk sesama. Jadi untuk teman-teman semuanya, jika ingin join bersama kami Inspirasi Malam, silakan cek Instagramnya, yaitu @inspirasimalam.id. Sekarang itu lagi membuka oprek besar-besaran, jadi jika teman-teman ada minat, silakan hubungi @inspirasimalam.id. Gimana nih? Apakah Bang Amar udah join atau belum? Sepertinya masih belum ya teman-teman. Ditunggu sebentar. Dari Bang Amar sendiri sepertinya nggak ada kabar. Jadi kepada operator dipersilakan untuk mengambil sesi dokumentasi, dan untuk semua teman-teman dipersilakan untuk membuka kameranya karena ada sesi dokumentasi. Gimana nih, Kak Fahri selaku operator? Silakan diambil fotonya. Kak Fahri? Assalamualaikum Kak Fahri. Baik teman-teman. Udah kok. Udah. Udah. Oke. Selanjutnya saya berterima kasih kepada pemateri kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Mungkin beliau ada kendala jaringan atau bagaimana. Nanti akan dikabari lebih lanjut. Saya berterima kasih kepada media partner, yaitu Pondok Sedekah Sosial Muslimah Berdaya, Anak-anak Peduli, Inspirasi Event, Inspirasi Update, Inspirasi Kita, dan Al-Abral 99. Dan saya berterima kasih juga kepada semua panitia-panitia yang bergabung di Inspirasi Malam.
Dan untuk semua peserta diskusi pada malam hari ini, terima kasih sudah berjoin. Saya Putri Zaulandari, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diskusi pada malam hari ini. Sampai jumpa di sesi diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih kembali, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Jangan Terima lupa kasih. ya, Kak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kita masih ada sesi berikutnya yaitu besok. Izin live ya, Kak. Ya, silakan, Kak. Terima kasih ya, Kak.